Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dalam kelas berkisah Rumah Peradaban SNC Perawang. Menyambung kisah sebelumnya tentang Abdul Muthalib, hari ini kita akan melanjutkan kisahnya Abdul Muthalib menggali sumur Zam-Zam. Saat itu sumur Zam-Zam telah terkubur dan dilupakan orang selama ratusan tahun. Namun Abdul Muthalib tidak pernah lupa pada sejarah Mekah bahwa dulu pernah ada mata air yang menghidupi Mekah. Mata air yang memancar keluar oleh kaki Ismail. Aku harus menemukannya, pikir Abdul Muthalib. Aku harus menemukan kembali sumur Zam-Zam yang telah dilupakan orang. Apalagi aku bertugas menyediakan air dan makanan bagi penduduk Mekah. Pikiran seperti itu tidak pernah hilang dari benaknya. Aku harus menemukannya. Aku harus menemukannya. Setelah itu, Abdul Muthalib mengambil tembilang dan memanggil putra satu-satunya. Haris, temani ayah mencari dan menggali kembali sumur Zam-Zam. Haris mengangguk. Kemudian mereka mulai mencari di mana dulu letak mata air Zam-Zam berada. Setelah beberapa kali mencoba menggali di beberapa tempat, sumur Zam-Zam tidak juga ditemukan. Ayah, mungkin sumur Zam-Zam memang telah hilang, kata Haris. Tidak, nak. Ayah yakin sumur itu masih ada. Kita harus menemukannya. Orang-orang Mekah akan hidup lebih baik jika sumur Zam-Zam ada di tengah kita. Dengan gigih, keduanya pun terus mencari. Orang-orang Quraisy, penduduk asli Mekah, melihat perbuatan mereka dengan heran. Mengapa engkau terus menggali, Abdul Muthalib? Bukankah dulu nenek moyang kita, Muzaz bin Amr, pernah menggalinya tidak berhasil? Abdul Muthalib menaruh tembilangnya dan duduk. Ya, ratusan tahun yang lalu, Muzaz bin Amr, mertua Nabi Ismail alaihissalam, pernah mencoba menggali Zam-Zam, tapi tidak berhasil. Padahal saat itu Muzaz telah mempersembahkan sesaji berupa pedang dan pelana berpangkal emas agar sumur Zam-Zam ditemukan. Apakah Abdul Muthalib menyerah dan menghentikan penggalian? Malam harinya dengan tubuh lelah, Abdul Muthalib tertidur. Tiba-tiba dalam tidur dia bermimpi mendengar suara yang bergema berulang-ulang. Temukan sumur Zam-Zam itu, wahai Abdul Muthalib. Temukan sumur Zam-Zam. Temukan. Abdul Muthalib terbangun dengan keyakinan dan semangat baru. Esoknya dia mengajak Haris menggali dan menggali dengan lebih giat. Rasa heran orang-orang Quraisy yang melihatnya berubah menjadi tawa. Kasihan Abdul Muthalib, mungkin dia sudah kehilangan akal sehatnya, kata mereka satu sama lain. Suatu saat ketika mereka sedang menggali di antara berhala Isaf dan Naila, air membersit. Air! Haris, lihat, ada air! Seru Abdul Muthalib saking kagetnya. Ayo kita gali terus, ayah. Ayo gali terus. Ketika mereka menggali lebih dalam, tampaklah pedang-pedang dan pelana emas yang pernah ditaruh oleh Muzaz bin Amr dahulu. Melihat penemuan itu, orang-orang Quraisy datang berbondong-bondong. Abdul Muthalib, mari kita berbagi air dan harta emas itu, pinta mereka. Tidak, tetapi marilah kita mengadu nasib antara aku dan kamu sekalian dengan permainan kit atau anak panah. 2 anak panah buat Ka'bah, 2 buat aku, dan 2 buat kamu. Kalau anak panah itu keluar, dia mendapat bagian. Kalau tidak, dia tidak mendapat apa-apa. Usul ini disetujui. Juru kit mengundinya di tengah-tengah berhala di depan Ka'bah. Ternyata anak panah Quraisy tidak ada yang keluar. Pemenangnya adalah Abdul Muthalib dan Ka'bah.
Karenanya dapatlah Abdul Muthalib meneruskan tugasnya mengurus air dan keperluan para tamu Mekah setelah sumur Zam-Zam memancar kembali. Mengingat beratnya tugas itu, Abdul Muthalib sangat ingin agar dia mempunyai banyak anak laki-laki yang dapat membantunya. Apakah keinginannya terkabul? Abdul Muthalib bernazar, "Kalau aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan." Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapat 10 orang anak laki-laki. Setelah semua anak berangkat dewasa, dia tidak lagi memperoleh anak. Dipanggilnya ke 10 orang anak itu, termasuk si bungsu Abdullah yang amat disayangi dan dicintainya. "Aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang dari kalian jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki." Ke-10 anaknya terdiam. Mereka memahami persoalan itu. Mereka juga melihat kebingungan yang luar biasa di mata ayah mereka yang berkaca-kaca. "Namun, aku tidak bisa menentukan siapa di antara kalian yang harus kusembelih. Oleh karena itu, aku berniat memanggil jurukit untuk menentukannya." Di hadapan patung dewa tertinggi di Ka'bah, jurukit meminta setiap anak menulis namanya masing-masing di atas kit. Kemudian dia mengocok anak panah tersebut di hadapan berhala Hubal. Nama anak yang keluar adalah Abdullah. Melihat itu, serentak orang-orang Quraisy datang dan melarangnya melakukan perbuatan itu. "Batalkan keinginanmu itu, Abdul Muthalib. Mohon ampunlah kepada Hubal supaya kamu bisa membatalkan nazarmu." Sanggupkah Abdul Muthalib menyembelih anak kesayangannya? Apalagi tidak ada orang yang menyetujui niatnya itu. Demikian kisah hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.